Hello guys, thank you for coming to our presentation. In this video, we will discuss about konsep dan proses perubahan dan pengembangan organisasi. Okay, let me introduce ourselves. The first one is Setyaning Romdarumurti, second is Sofia Renata Agustina, third is Tayura Kanya Kusala Cita, fourth Vina Lutfi Ida Sofia, it's me, and the last one is Wahyu Winingsih. Model perubahan dibagi menjadi dua. Yang pertama, model Lewin. Dengan tahapan 1. Unfreezing atau pencairan kebekuan lama dengan langkah mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan. Dengan strategi memanfaatkan ketidakpuasan dengan sistem yang berlaku sekarang, membangun hubungan yang efektif dengan orang yang terlibat dalam perubahan, dan meminimalisir adanya resistensi. 2. Change of movement atau gerakan menuju perubahan, yaitu mempengaruhi gerakan perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan bersama. Dengan strategi mulai melakukan perubahan, menerapkan gaya manajemen yang baru, dan memberikan pelatihan pola-pola yang baru. 3. Refreezing atau pembekuan kembali equilibrium baru. Tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku baru yang telah dicobanya selama periode change menjadi bagian dari orang tersebut. Dengan strategi menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, membuat kebijakan baru dengan merekrut anggota yang sesuai dengan daya organisasi yang baru dan bekerja sesuai sistem manajemen yang baru. Model Kotter. John Kotter mengungkap ada 8 tahap dalam melaksanakan perubahan organisasi. Yang pertama, create urgency atau menciptakan kebutuhan untuk berubah. Dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi bersama dengan seluruh elemen perusahaan terkait dengan berbagai aspek yang terjadi dalam perusahaan, terutama mengenai tantangan yang dialami perusahaan dalam persaingan bisnis ataupun situasi yang kurang menguntungkan perusahaan. Yang kedua, forming a powerful guiding coalition atau membentuk koalisi yang kuat. Dukungan dan partisipasi orang-orang lain yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di kalangan perusahaan sangat dibutuhkan sebagai tim perubahan atau pelopor perubahan. Tim perubahan ini kemudian dijadikan koalisi yang kuat untuk menggerakkan proses perubahan perusahaan secara konstan dan berkelanjutan. Ketiga, create a vision. Visi dimaksud terus dibentuk atas berbagai ide dasar dan gagasan-gagasan hebat serta solusi atas hal-hal yang ingin dicapai melalui perubahan. Kejelasan visi akan memudahkan untuk membangun strategi perubahan yang utuh dan lengkap sehingga memudahkan proses implementasinya. Keempat, communication the vision atau mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan perlu dikomunikasikan kepada seluruh elemen perusahaan karena hal tersebut merupakan rangkaian langkah yang akan menentukan keberhasilan proses perubahan. Visi yang efektif akan terlihat ketika kemampuan dan kekuatannya dapat direfleksikan dengan jelas dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, empowering others to act on the vision, menggerakkan, mendukung, memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi tersebut. Jika dalam pelaksanaan ditemukan hambatan-hambatan yang mengganggu, baik dalam arti teknis maupun karena sikap dan perilaku tertentu dari sebagian karyawan tertentu, para pemimpin dan tim perubahan harus berani mengambil tindakan yang tepat melalui koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. 6. Planning for and creating short-term wins, merencanakan dan mengusahakan keuntungan-keuntungan jangka pendek. Kesuksesan jangka pendek atau quick win dapat menjadi sumber energi yang kuat untuk tetap menggerakkan berlangsungnya proses-proses perubahan. Kesuksesan tersebut dapat dijadikan sarana yang efektif untuk meredam pihak-pihak yang masih meragukan jalannya proses perubahan organisasi. Untuk mencapainya, perlu adanya strategi yang dilakukan dengan memilih target-target kesuksesan dari proses perubahan yang tidak mendapat serangan kritik yang terlalu besar
serta tidak memiliki exposure risiko kegagalan yang terlalu tinggi. 7. Consolidating improvement and producing still more change. Membangun perubahan yang berkelanjutan. Jika proses perubahan masih memiliki ruang untuk meningkatkan yang lebih jauh, pemimpin perusahaan dan tim-tim manajemen perubahan harus tetap mengupayakan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, karena menyatakan keberhasilan sesuai tujuan secara terburu-buru akan merusak semangat perubahan. 8. Institutionalizing a new approach atau melembagakan perubahan dengan budaya organisasi. Proses-proses perubahan yang telah berlangsung harus ditautkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya perusahaan secara keseluruhan, yaitu semua aktivitas-aktivitas perubahan harus direfleksikan sebagai budaya perusahaan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap manajemen perubahan. Pada tahapan-tahapan manajemen perubahan ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu identifikasi perubahan, kedua perencanaan perubahan, ketiga implementasi perubahan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Pada penjelasan yang pertama yaitu identifikasi perubahan. Pada tahapan ini merupakan suatu tahapan yang paling penting dalam menentukan suatu organisasi. Karena pada organisasi ini mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi pada organisasi. Yang kedua yaitu perencanaan perubahan. Pada tahapan perencanaan perubahan harus dilakukan analisis mengenai yang mendalam dalam organisasi tersebut, baik yang berkaitan dengan teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan organisasi. Yang ketiga yaitu implementasi perubahan. Pada tahapan ini akan terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan pada organisasi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu tahapan evaluasi dan umpan balik. Pada tahapan ini sangat diperlukan data yang lengkap untuk melakukan evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Lalu, hasil evaluasi tersebut dapat diumpan balikan kepada tahap yang pertama, sehingga dampak perubahan tersebut dapat dirasakan bersama pada organisasi tersebut. Selanjutnya itu materi manajemen konflik. Konflik organisasi atau organizational conflict adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota kelompok atau organisasi karena mereka mempunyai perbedaan tujuan atau persepsi. Konflik organisasi ini juga dapat diartikan sebagai perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain. Nah, di sini ada tujuan dari manajemen konflik. Yang pertama itu mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi, sehingga dapat fokus kepada visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai kebenaran. Lalu di slide ini ada strategi manajemen konflik. Stevenin mengatakan ada 5 tahap dalam memahami manajemen konflik dengan baik. Dengan memahami 5 tahap tersebut, maka organisasi akan lebih mudah merumuskan strategi terbaik dalam penanganan konflik. Yang pertama itu ada pengenalan langkah paling awal di dalam manajemen konflik adalah mengenali masalah yang terjadi. Bagaimana keadaan di sekitar ketika terjadi konflik dan siapa saja yang terlibat dengan konflik. Informasi ini digunakan sebagai informasi awal yang penting dalam manajemen konflik. Tahap kedua yaitu diagnosis, yang mana pada tahap ini menganalisis penyebab konflik. Untuk mengimplementasikannya dibutuhkan metode yang benar dan telah teruji, serta berfokus pada masalah utama dalam konflik yang terjadi. Jika Anda sudah melakukan diagnosis, organisasi akan menemukan serta menentukan solusi yang dirasa paling tepat dalam menyelesaikan konflik. Solusi yang ditentukan perlu dibicarakan bersama dengan pihak yang terlibat konflik dengan bantuan dari pihak penengah. Setelah itu, semua pihak perlu melakukan kesepakatan bersama.
Apabila solusi telah disepakati, proses selanjutnya adalah melaksanakannya. Semua pihak yang terlibat di dalam konflik perlu menerima serta melaksanakan kesepakatan tersebut sebaik-baiknya. Yang harus Anda perhatikan adalah kesepakatan yang dibuat seyogianya tidak menimbulkan konflik yang lebih rumit. Yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi. Evaluasi merupakan hal penting untuk menilai pelaksanaan kesepakatan dapat berjalan baik atau tidak. Dengan melakukan evaluasi, organisasi pun dapat melakukan pendekatan alternatif terhadap konflik lain yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan organisasi. Dalam menerapkan pengembangan organisasi, organisasi memerlukan konsultan yang ahli dalam bidang perilaku dan pengembangan organisasi. Konsultan tersebut bersifat sebagai agen pembaruan atau agent of change, dan fungsi utamanya yaitu membantu warga organisasi untuk menghadapi perubahan melalui teknik-teknik pengembangan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Proses pengembangan organisasi dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi termasuk elemen-elemen di dalamnya, seperti struktur, manusianya, peralatan, bahan-bahan yang digunakan, dan bahkan situasi keuangannya. Data utama yang digunakan, yang pertama yaitu fungsi utama tiap unit organisasi. Yang kedua, peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan dalam masing-masing unit. Dan yang terakhir, kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku antar kelompok dan antar individu dalam organisasi. Lalu tahap kedua yaitu tahap diagnosis dan umpan balik. Dalam tahap ini, kualitas pengorganisasian serta kegiatan operasional masing-masing elemen dalam organisasi dianalisis dan dievaluasi. Ada beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi kualitas elemen-elemen ini. Yang pertama, kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan mengarahkan kegiatan dan tenaga dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, tanggung jawab, yaitu kesesuaian antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang ketiga, identitas, yaitu kejelasan misi dan peran masing-masing unit. Yang keempat, komunikasi, yaitu kelancaran arus data dan informasi antar unit dalam organisasi. Yang kelima, integrasi, artinya hubungan baik dan efektif antar pribadi dan antar kelompok, terutama dalam mengatasi konflik dan krisis. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan, artinya iklim yang sehat dan positif, yang mengutamakan eksperimen dan pembaruan, serta yang selalu menganggap pengembangan sebagai sasaran utamanya. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembaruan dalam organisasi. Dalam tahap ini, dirancang pengembangan organisasi dan dirumuskan strategi untuk memperkenalkan perubahan atau pembaruan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara mengoreksi kekurangan serta kelemahan yang dijumpai dalam proses diagnostik dan umpan balik. Mengingat bahwa setiap perubahan yang diperkenalkan akan mempengaruhi seluruh sistem dalam organisasi, bahkan mungkin akan mengubah sistem distribusi wewenang dan struktur organisasi. Rancangan strategi ini harus didiskusikan secara matang dan mendapat dukungan penuh
pimpinan puncak. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap implementasi pembaruan. Tahap akhir dalam penerapan pengembangan organisasi adalah pelaksanaan rencana pembaruan yang telah digariskan dan disetujui. Dalam tahap ini, konsultan bekerja secara penuh dengan staf, manajemen, dan para penyedia. Kegiatan implementasi perubahan ini meliputi perubahan struktur, perubahan proses dan prosedur, penjabaran kembali secara jelas tujuan sasaran organisasi, serta penjelasan tentang peranan dan masing-masing unit dan anggota dalam organisasi. Setelah segala sesuatu berjalan dalam masa yang telah ditentukan bersama, maka selanjutnya adalah perlu diadakan evaluasi atau diagnosis organisasi. Hal ini sangat diperlukan guna mengetahui akan segala kekurangan dalam perjalanan organisasi selama ini, sehingga pada kedepannya dapat dilakukan suatu perbaikan dan pada akhirnya organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yang menciptakan organisasi modern yang siap dalam menjawab tuntutan zaman dan berkualitas. Ada sejumlah langkah dasar yang perlu diterapkan dalam hal menyelenggarakan diagnosis keorganisasian tersebut. Yang pertama, yaitu mengenal dan menafsirkan masalah yang dihadapi dan merasakan kebutuhan akan perubahan. Langkah kedua, yaitu mendeterminasi kesiapan dan kemampuan organisasi yang bersangkutan untuk berubah. Langkah ketiga, mengidentifikasi sumber-sumber daya manajerial dan angkatan kerja untuk perubahan. Langkah yang terakhir yaitu mendeterminasi sebuah strategi perubahan dan sasaran-sasarannya. Sekarang, dari 4 langkah dasar yang diterapkan dalam hal menyelenggarakan diagnosis keorganisasian yang sudah disebutkan dalam tahap pengembangan organisasi tadi, menurut teman-teman, manakah langkah dasar yang paling penting untuk diterapkan? Serta berikanlah alasannya.